أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضائله تتضاعف الحسنات وبإحسانه تكفر عنه السيئات. والصلاة والسلام على أشرف الخلق إمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala nikmat dan karunia-Nya. Allah masih berikan kita kesempatan untuk menambah bekal kita kepada Allah ibadah yaumnya. Allah masih memberikan kita keimanan yang menjadikan kita merasakan lezat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam berlimpah curah kepada Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Suatu iman yang dirahmati oleh Allah, betapa sangat besarnya rahmat Allah terhadap manusia seluruhnya tanpa terkecuali, mukminun, muslimun, kafirun, musyrikun, bahkan mulhidun, sampai pun kepada orang yang ateis tidak mengaku adanya Tuhan, Allah masih memberikan rahmat. Rahmatnya adalah rizki Allah yang tidak terputus-putus. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengupas rahmat Allah terhadap amal manusia, rahmat Allah terhadap amal manusia. Di dalam hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala, Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at." Allah mencatat kebaikan dan keburukan dan tidak terlewatkan sedikit pun. La ya'dulu 'anhu mithqala dzarrah. Tidak terlewatkan sedikit pun dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayatnya pun kita sudah mengenal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang berbuat kebaikan sekecil biji zarrah pun Allah akan memberikan haknya. Di dalam ayat yang lainnya, "Ataina biha wa kafa bina hasibin." Ataina biha, aku datangkan haknya, aku cukupkan apa yang dia telah melakukan di dunia, kata Allah. Saudara iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah katabal hasanati wa sayyi'at. Lalu Rasul menjelaskan, "Faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat baik lalu ia melakukannya, maka baginya pahala kebaikan sempurna. Ulama hadis mengatakan inilah motivasi yang Rasul berikan kepada para sahabat dan umatnya seluruhnya, bahwa kita dimuliakan oleh Allah dengan niatan kebaikan saja mendapatkan pahala sempurna kebaikan itu, walaupun belum melakukannya. Apa maksudnya? Allah saja sudah senang dengan niatan kebaikan hambanya, fadla ayyamalahu, terlebih ketika ia mampu melakukannya. Contoh sederhana hadis Rasulullah SAW, "Man ata ila firashihi fanawa bil qiyamil laili fanawa bil qiyamil laili fa ghalaba alaihi an-nawm hatta yusbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya lalu ada niatan untuk bangun malam. Ngapain biasanya bangun malam? Tahajud.
niatan bangun malam, faghalaba alaihi an-nawm hatta yusbih. Lalu ia tertidur. Alarmnya nggak bunyi. Ya. Dia sudah pasang jam 3.30. Rupanya jam 3.30 asar. Bukan jam 3.30 dini hari. Makanya bunyi alarmnya itu pada asar, bukan jam 3 dini hari. Faghalaba alaihi an-nawm, tertidur dia, subuh hari baru bangun. Apa kata Rasulullah SAW? Dia mendapatkan pahala dari niatnya, dan tidurnya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Niat baik tidak terlaksana karena memang ketiduran, Allah memberikan pahala. Alhamdulillah. Tapi ini bukan berarti 20 tahun niat terus. Niat bangun malam yang penting, niat yang penting. Niat beramal, berkumpulnya keinginan dan tekad. Lalu dia membuat sarana-sarana untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Contoh tadi pasang beker. Ya. Jadi bukan hanya sekedar niat, Pak. Bukan hanya sekedar niat. Ya Allah, nanti malam semoga bisa tahajud. Bangun syukur, gak bangun syukur ya Allah. Ini niat bukan niat. Ini bukan niat. Niat itu bila azm, dengan tekad bismillah bangun. Disinilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niat baik belum dilakukan, ia mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan sempurna. Masya Allah. Karena itu ulama tadi mengatakan perbanyaklah niatan-niatan kebaikan. Kalau niatan-niatan kebaikan itu sudah muncul besar, maka akan ada tekad dan mampu melaksanakannya. Yang mau pergi haji justru dengan niat. Karena niatnya kuat, dia malu. Kalau hanya sebatas niat saja, maka dia nabung. Mohon maaf orang kampung, engkong. Iya, engkong orang kampung, dia nyelengin di celengan bambu. Sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000. Cucunya nanya, engkong butuh apa itu? Celengan 1.000 per hari. Butuh naik haji toh. Ya Allah, engkong itu celengan belum kelar, engkong udah mati. Ini si engkong bilang, ya Allah, engkong dulu bukannya ngedoain gua pergi haji. Engkong bismillah bisa pergi haji. Yakin, niat dari dulu. Nih, niat dari dulu. Engkau sudah punya niat dan engkau mau usaha setiap hari 1.000, setiap hari 1.000. Yakin bisa berangkat. Besok engkau mau jual kontrakan 30.000. Ini berangkat ya gitu? Berangkat. Sebetulnya bukan dari saya itu, tapi jual kontrakannya. Intinya karena dia punya niatan untuk melakukan kebaikan. Ingat terus Pak, umroh sebelum Ramadan kemarin, seorang bapak tua memegang tangan saya untuk berangkat ke Masjid Nabawi. Dari tangannya ini terasa kasar sekali. Ini mungkin buruh, bekerja keras, petani palawija. Masya Allah, mohon maaf bukan umroh, cerita ketika haji. Allahu Akbar walillahil hamd, usianya 65 tahun, jalannya sudah bungkuk. Sempat menanyakan kepada beliau, alhamdulillah Bapak bisa pergi haji. Ya alhamdulillah, niat dari dahulu pengen sekali. Tapi di samping niat, sedikitlah nabung 10.000, 20.000 per bulan karena nggak punya apa-apa. Rupanya niat aku ini diijabah oleh Gusti Allah dengan hadirnya seorang anak yang kerja, alhamdulillah soleh, kerja di Jakarta, dia menjadi karyawan teladan, mendapatkan apresiasi dari kepala kantornya untuk pergi haji pasangan suami istri, padahal anakku belum menikah. Akhirnya ia ajak aku untuk pergi haji. Subhanallah. Berarti orang yang berangkat pergi haji terkadang bukan dari kantong, bukan dari uang yang dia dapatkan setiap hari. Rizki Allah min haitsu la yahtasib. Kita tidak tahu. Allah mendengar, Allah Maha mengetahui niat-niat yang lama.
Dari situlah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faman hamma bihasanati. Yang punya niat kebaikan walaupun belum melakukan, maka Allah mencatat pahala kebaikan sempurna. Mau berangkat pengajian, sudah siap-siap jam 10 ada pengajian di masjid perumahan. Tiba-tiba mertua datang. Enggan untuk meninggalkan mertua, kasihan dia di rumah, harus kita jamu. Ya. Lalu bagaimana? Urung kita untuk berangkat taklim karena ada mertua datang. Ada dulu. Atau mau berangkat pengajian pas anak sakit, niatan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita, alhamdulillah, pentingnya kita punya niatan-niatan kebaikan. Atau ba'da maghrib, ba'da subuh, masya Allah, niat kebaikan untuk menghafal Quran. Walaupun ada dua kerja kita, dua niat kita. Bismillah ya Allah, habis sholat subuh mau baca Quran, tapi enaknya hafal. Tapi kalau hafal nggak hafal, kalau baca Quran nggak punya hafalan, serba salah. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak sadar kalau setan itu menggoda manusia dari dua kebaikan yang menjadikan kita bingung. Baca sholat subuh kita bingung baca Quran atau ngafal, baca Quran atau ngafal, ujung-ujungnya tidur. Betul nggak kira-kira? Iya. Ujung-ujungnya tidur. Kita tidak sadar itu godaan setan. Tapi kalau niat dan azamnya, tekadnya kuat, bismillah kita ambil salah satunya. Karena setan akan mengombang-ambing dan membingungkan seseorang untuk memilih mana di antara keduanya. Saking bingungnya akhirnya tidur. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ketika punya niatan kebaikan, ayo segerakan. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dijelaskan, barang siapa yang punya niatan-niatan kebaikan, lalu dia mengakhirkan amal kebaikan tersebut, yushiku alla yaqa fihi khair. Dikhawatirkan ia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Mohon maaf Pak, seorang bapak di daerah Bekasi Timur, alhamdulillah limpah ruah rezeki, mendapatkan anugerah yang luar biasa besarnya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Istrinya minta ayah dihantar ke haji tahun ini. Untuk ONH Plus yang harganya 125 juta atau 2 juta mungkin mudah. Mengapa limpah luar rezeki Pak? Luar biasa. Tapi suaminya mengatakan, mohon maaf mama ada meeting di Malaysia, di Thailand dan sebagainya. Tahun 2001 gagal, tahun 2002 gagal, tahun 2003 gagal, terus gagal maning. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yusiku alla yaqa fil khair. Benar. Di dalam syarah kitab Nuzhatul Muttaqin dijelaskan, dikhawatirkan ia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Sakit liver Pak, hitungan bulan meninggal dunia. Sang ibu, sang istri membungkus kain kafan jasad suaminya sambil meratap menangis, itu ayah. Bukankah mama sudah bilang, ayo segerakan pergi haji, segerakan pergi haji. Luar biasa Pak. Ya. Ini ketika niat ditunda, maka dikhawatirkan ia tidak bisa melakukan kebaikan. Kita tidak tahu ajal akan tiba. Iya. Kita nggak tahu apakah yang nyender duluan meninggal dunia atau yang tidak nyender, kita nggak tahu. Mohon maaf yang nyendernya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, rahmat Allah terhadap amal kebaikan hambanya, faman hamma bihasanatin wa amilah. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berniat baik, lalu dia melakukannya, maka baginya lipatan pahala yang besar dari Allah. Inilah yang perlu kita respon. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ada pahala, tapi lipat ganda pahalanya. Apa contohnya? Maka dijabarkan oleh beberapa ulama hadis. Ada amalan-amalan yang Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Faman hamma bi hasanatin wa amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin.
ila sab'ati mi'ati dha'fin ila ad'afin katsira. Kata Rasul, barang siapa yang berniat baik lalu dia melakukannya, bukan hanya pahala saja dia dapatkan, tapi lipat ganda pahala. Pertama, 10 kali lipat Allah gandakan. Pertanyaannya, apa pahala yang Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat? Ada yang tahu? Baca Quran. Man qara'a al-Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang baca Quran, maka setiap hurufnya adalah pahala kebaikan, pahala kebaikan. Setiap satu hurufnya 10 kali lipat pahala. Wala aqulu lakum alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku mengatakan alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf kata Rasul. 3 kali 10, 30. Yang belum bisa baca Quran wa yata'ata fi qira'atihi wa huwa 'alaihi syaqqun, belum bisa baca, masih Iqra jilid 2, batasa rohaba samaka lamako kolama terus nggak pindah-pindah dibaca Iqra-nya. Wa huwa 'alaihi syaqqun, terbata-bata, capek dia. Baginya 2 pahala. Pahala lelah letihnya dan pahala niatnya. Subhanallah. Masih baca Quran setiap satu huruf 10 pahala. Membaca surat Yasin tinggal hitung berapa hurufnya. Membaca surat Al-Waqiah tinggal hitung berapa hurufnya. Ada lipat ganda pahala yang sampai 10 kali lipat. Faman jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain, maka Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Apa itu? Bisa jadi sedekah kita kepada tetangga. Kolak kalau puasa, ya. Makanan bulan motong ketika kita pulang dari mudik, berikan kepada tetangga. Tersenyum bahagia, kita mendapatkan pahala kebaikan, 10 pahala kebaikan. Menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat ketika halaqah bersama Rasulullah SAW, pengajian bersama Rasul, dan Allah dulu datanglah seseorang menanyakan kepada Rasul, mohon izin mengganggu, karena dia butuh saat itu sebuah jawaban tentang ijarul hisan, rental kuda. Wahai sahabat, wahai Rasul, mohon maaf, adakah di sini tempat rental kuda? Rasul tidak tahu, Pak. Maka Rasul menanyakan kepada para sahabat, "Man minkum ya'rif ijarul hisan?" Siapa di antara kalian yang mengetahui sewa kuda? Sahabat berdiri menunjukkan jalannya. Mentok ada lampu merah belok kiri, di sana ada duduk, di belakangnya. Begitulah kira-kira. Diberitahukan tempatnya. Lalu duduk kembali, Rasul bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan apa yang dia lakukan. Artinya, kalau orang tersebut yang ingin menyewa kuda, ingin silaturahmi ke rumah saudaranya, kita mendapatkan pahala silaturahmi karena menunjukkan tempat sewa rental kuda tersebut. Menunjukkan tempat sholat, masjid, musola. Bagi seorang musafir menanyakan mana masjid Al-Ikhlas, mana masjid Asy-Syakur. Biasanya nama masjid tergantung dengan kondisinya. Biasanya kalau masjidnya kecil, sumpah, biasanya namanya masjid Al-Ikhlas, ikhlas banget. Ya. Kalau masjid besar ada AC-nya, namanya masjid Asy-Syakur, bersyukur. Ya. Ada masjid yang belum jadi, atapnya dari set. Nah, masjidnya Al-Maghfirah, istighfar terus yang biasa. Menunjukkan masjid agar dia bisa sholat, kita mendapatkan pahala yang hilang. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, niat baik dilakukan 10 pahala. Ada lagi 700 kali lipat. 700 kali lipat pahala. Kira-kira amalnya apa, Pak? Infak. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habban
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang berinfak dari Allah seperti pohon yang dahannya, yang rantingnya banyak 700, setiap ranting ada buahnya 700 kali lipat. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat mendengar ucapan seperti ini langsung merespon. Abdurrahman bin Auf 45.000 dirham ia infakkan ke seluruh penduduk kota Madinah. Wafihi, ketika antri mendapatkan keberkahan dari harta Abdurrahman bin Auf, ada yang antri seorang sahabat mulia bernama Utsman bin Affan. Bayangkan Pak, Utsman bin Affan ikut antri. Ditanya oleh sahabatnya, ente antri ngapain Pak? Ente antri ngapain? Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Wa fi amwali Abdurrahman bin Auf fihi barakah. Sungguh pada harta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ada keberkahan dan aku tidak mau menyia-nyiakannya. Ni'mal mal fi yadis salih. Ni'mal mal fi yadis salih. Nikmatnya harta itu di tangan orang soleh. Maka boleh Pak, kita berbagi bukan hanya kepada fakir miskin, kepada teman kita, sahabat kerabat kita. Mengapa? Untuk mendapatkan keberkahan. Allahu Akbar. Dan itu termasuk ketika kita makan bersama dari harta yang halal, makan bersama. Rasul pernah diundang makan bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah makan, apa Rasul berucap bersabda? Akala ta'amukumul awran wa sallatkumul malaikat. Semoga yang makan makanan engkau ini adalah orang-orang soleh dan malaikat mendoakan. Ini berkahnya Pak. Ya, makanya kalau ada rezeki undang kan, ustaz, kiai, kerabat, sahabat, tetangga-tetangga, ya makan di rumah. Mau lebaran kasih datangi kiai, ustaz, berbagi sedikit. Saya ingat di kampung di daerah Bekasi, itu orang-orang kampung, ibu-ibu datang ke rumah guru, ke rumah ustaz, masya Allah, bawa kombuan itu 8 kaleng. Kita senang sekali. Pas dibuka rengginang, opak, wajib, penipuan, masya Allah. Tapi kita paham dia nggak punya tempatnya. Iya. Kombuan, dalamnya wajib, sama akar kelapa, sama gipang, itulah orang-orang kampung. Tapi kita apresiasi mereka memberi, ingin berbagi dan ingin mendapatkan doa malaikat. Jadi sedekah infak ini 700 kali lipat. Sampai sahabat termotivasi untuk melakukannya. 700 kali lipat. Bukan hanya itu saja. Mohon maaf kalau kita bisa mengatakan dengan jelas, tidak ada balasan yang cepat di dunia ini dari sebuah amal kecuali sedekah. Tidak ada balasan yang cepat dari semua amal kecuali sedekah. Sedekah itu membuka pintu-pintu kesulitan. Sedekah itu akan menutup pintu-pintu musibah. Masya Allah Pak. Ini mohon maaf karena saya punya pondok yatim piatu apa di rumah. Ada seorang bapak dari Bintaro telepon ingin memberikan sedekah motor. Alhamdulillah, silakan kita tunggu. Dari Bintaro Pak bawa motor ke Cibitung, jauh nggak sih? Jauh. Dari jam 7:30 sampai jam 10:30. Alhamdulillah. Datang dengan tangis air mata. Mengapa? Untung selamat. Kenapa selamat? Dari Mampang sampai Bekasi Timur nggak sadar ngantuk luar biasa. Bangun itu di Bekasi Timur. Masya Allah. Dalam keadaan tertidur ngantuk karena tadi malam tidak tidur sama sekali. Mengapa Allah hindarkan musibah itu? Karena dia membawa motor yang dia hadiahkan untuk yatim piatu. Allah nggak gitu. Hambanya mendapatkan musibah ketika ia berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan itu terjadi juga. Seorang driver menjemput bosnya di Karawang dengan menggunakan mobil Innova. Jam 11 malam, setengah 12 malam, tol Pondok Gede, kondisi ngantuk luar biasa.
Belum sampai Karawang, masih terlihat Bekasi Barat, Pekayon 1 km. Kok tertidur Pak? Tertidur, driver tertidur. Bangunnya di mana? Bangunnya bukan di rumah sakit, bangunnya di Tol Cikarang Barat. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Gemetar tangannya. Sampai dia ke Karawang, dijemput bosnya, dikembalikan ke Taman Anggrek karena tinggal bosnya di Taman Anggrek. Subuh dia sholat di sebuah masjid di kampungnya, di daerah Tambun. Dia menanyakan, menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Kaget luar biasa, sang Ustaz mengatakan, ente punya amalan apa? Tahajud. Enggak Ustaz. Tuhan, boro-boro Tuhan. Enggak mungkin Allah menyelamatkan musibah yang besar tadi malam kecuali ente punya amalan. Baru dia teringat, ya Ustaz, saya kerja sebagai driver per bulan cuma 750 rupiah. Tapi saya bilang sama bini, mohon maaf orang Betawi kan begitu ngomongnya. Iya. Saya bilang sama bini, tolong jangan tinggalkan yatim tetangga sebelah nih. 10.000 tiap Jumat, Bu ya. Tolong tiap Jumat doang. Jumat doang, mohon maaf nih. Masya Allah. Dan Ustaz dengan tegas mengatakan, tuh yang menyelamatkan ente kecelakaan tadi malam. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, inna sholatat tudfi'u ghadab Allah. Sedekah itu meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, infak. Ini bukan berarti infak iuran paksa, bukan ini ya. Infak sedekah 700 kali lipat Allah lipat gandakan. Bahkan ada lagi yang lipat gandanya 1000 kali lipat. Allah melipat gandakan 1000 kali lipat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Al-Jannah As-Saghir. Man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar lalu dia berdoa. Apa doa masuk pasar ini? Doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu kullu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Apa yang Allah berikan dengan doa tersebut? Maha'an wa alfi sayyi'at. Allah menghapus ribuan dosa. Wa rafa'a lahu alfi darajat. Dan Allah mengangkat ribuan derajat kemuliaan. Dan yang ketiga adalah wa banallahu baitan fil jannah. Dan Allah membuatkan rumah di surganya. Terasa agak aneh. Dengan kalimat doa seperti itu menuju pasar, pahalanya kok besar sekali. Ribuan dosa terhapuskan, ribuan kemuliaan diangkat oleh Allah untuknya, dan rumah di surganya. Ada apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah dalam lisan tapi berat dalam pengamalan. Ketika sebuah tempat tarikan dunianya betapa sangat kuat dibandingkan tarikan akhiratnya, disitulah pahala besar. Sholat yang lebih mulia setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Mengapa? Tantangannya berat. Betul kan? Ketika sebuah tempat tarikan dunianya betapa sangat kuat dibandingkan tarikan akhirat, lalu di tempat itu kita bisa ingat Allah, disitulah kemuliaan. Di mall kita masih bisa berzikir, masih bisa sholat tepat waktu, luar biasa. Disitulah pahala yang besar. Ini hadis sahih. Lipat ganda sampai 1000 kali lipat. Bahkan ada lipat ganda sampai berlipat-lipat tanpa batas. Hanya Allah yang punya kewenangan untuk melipat gandakan. Bukan hanya ribuan kali lipat, bukan hanya jutaan kali lipat, bahkan miliar kali lipat. Mengapa? Karena itu kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa itu? 2 amalan yang lipat gandanya tanpa batas. Yang pertama adalah as-sabiru, orang-orang yang bersabar dalam setiap musibah. Orang-orang yang bersabar dalam setiap musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang balasannya tanpa hisab, tanpa hitungan, lipat gandanya besar dari Allah. Dan yang kedua adalah as-shadimun, mereka yang berpuasa. Kullu 'amalin ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Hanya aku yang tahu tentang kualitas puasa dia. Hebatnya puasa seseorang nggak bisa dilihat dari bibirnya yang kering, mukanya yang pucat, jalannya megang tembok terus pelan-pelan sambil miring-miring, tidak. Tapi hanya Allah yang mengetahui kualitas puasa orang tersebut. Ini yang disebut amalan-amalan yang sangat dahsyat. Dan kita bisa melakukannya kalau ada tekad. Tekad muncul karena ada iman. Sampai ada seseorang ja'a rajulun, ya, hadisnya mengatakan ja'a rajulun li Rasulillah hina taqsimil ghanimah, ketika pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Ngapain ini rajulun, orang tersebut datang kepada Rasul, ya Rasul, uridu syahadah. Aku minta kemuliaan wafat di jalan Allah mulia. Aku berharap ada tombak masuk ke leherku. Ada tombak masuk ke leherku. Yang lain sedang menikmati pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Tiba-tiba dia datang hanya untuk minta doa Rasul agar ada tombak masuk ke lehernya. Rasul terdiam, menatap wajahnya penuh dengan keseriusan. Ia ingin mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul mengatakan, ajal, na'am, iya, semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan. Beberapa bulan kemudian berkecamuk perang. Allahu Akbar walillahil hamd. Rajulun tersebut, orang tersebut didapati ada tombak masuk ke lehernya. Wa huwa yanalu syahadah, dia mendapatkan kemuliaan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niatan kebaikan. Niat baik diamalkan limpah ruah pahala. Niat baik belum diamalkan masih tetap mendapatkan pahala kebaikan. Ya, ketika niatnya kuat, bukan hanya sekedar niat. Ini rahmat Allah dalam hal kebaikan. Begitu pula hanya rahmat Allah dalam hal keburukan. Allah pasti memberikan rahmat dengan hal keburukan yang kita lakukan. Apa sabda beliau? Faman hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat buruk, berniat maksiat, berniat melakukan kezaliman kepada orang lain, lalu ia tidak melakukannya, maka baginya pahala kebaikan sempurna. Tapi ia tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan maksiatnya itu karena Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada orang yang kapok taubat berzina karena sudah kena AIDS. Ada orang yang taubat dari mencuri, mengapa sudah babak belur? Karenanya itu bukan karena Allah. Nah, dengan demikian ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau ada 3 perampok dengan mobilnya yang menuju sebuah bank untuk merampok bank tersebut? Karena kecepatan tinggi mereka melaju dengan mobilnya, kecelakaan. 3-tiganya tewas. Pertanyaannya, apakah sesuai dengan hadis tadi? Barang siapa yang berniat buruk, ia tidak melakukannya, maka baginya pahala kebaikan sempurna. Apa jawaban kita, Bang? Hah? Dapatkah mereka pahala? Kan tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Dapat tidak pahala? Halo? Ini ada orang nih. Halo? Dapat tidak, Pak? Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Lihat ya, karena ia terhalang dari keburukan tersebut. Mereka tidak jadi melakukan kemaksiatan itu bukan karena dari niatnya, bukan dari kesadarannya, bukan dari keinsafannya, tapi tidak jadinya dia merampok karena takdir datang kepadanya, kecelakaan maut. Rasul bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar." Rasul bersabda, apabila 2 orang muslim saling memegang pedang, berbunuh-bunuhan, apa kata Rasul? Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka.
Sahabat protes, ya Rasul, wudunya yang terbunuh masuk surga, yang membunuh di neraka ya Rasul. Apa jawab Rasulullah SAW? Dua-duanya sudah punya niatan saling membunuh, cuma yang satu keduluan. Niat, Masya Allah. Dari niat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niatan-niatan maksiat, ulama sepakat jangan ada terkumpul dalam hatimu niatan-niatan maksiat. Karena kita tidak tahu akankah Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah atau dengan su'ul khotimah. Bapak Ibu pernah tahu kisah Rasul tentang Bani Israel, dua pemuda. Yang pemuda pertama ini pemuda yang soleh, ahli ibadah. Pemuda yang kedua ahli maksiat. Seiring dengan perjalanan waktu, pemuda yang soleh ini bergumam di dalam hatinya, pengen merasakan maksiat kayak apa sih? Pengen merasakan maksiat seperti apa? Sedangkan saudaranya, pemuda yang ahli maksiat, bergumam pula di dalam hatinya, ingin seperti saudaranya yang ahli ibadah, taubat dari maksiat, dari minum, main perempuan, judi dan sebagainya. Melihat kakaknya rajin ibadah, dia ingin seperti saudaranya yang rajin ibadah. Sebaliknya yang pertama yang ahli ibadah ingin mencicipi seperti adik saudaranya. Maksiat. Niat menjadi tekad yang sangat kuat. Terjadilah apa yang mereka niatkan. Ketika mereka tinggal di sebuah rumah bertingkat, dua-duanya melakukan apa yang mereka niatkan. Yang ahli ibadah mencicipi kemaksiatan, minuman keras. Yang ahli maksiat mencicipi sebuah ketaatan, tahajud di tengah malam gulita dan dia tahu. Saat itu bumi goncang, gempa, dan rumah itu rubuh, dua-duanya meninggal dunia. Ahli ibadah dijemput oleh malaikat azab dan ahli maksiat dijemput oleh malaikat rahmat. Kesimpulan dari kisah yang Rasul sabdakan ini adalah kehati-hatian kita dalam niatan-niatan yang buruk, khawatir Allah tutup kita dengan su'ul khotimah. Kehati-hatian kita. Karena itu Bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan menamakan anak nama orang soleh yang masih hidup. Karena kita tidak mengetahui apakah betul-betul orang soleh itu meninggal dengan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik, kalau wafatnya su'ul khotimah. Kalau orang soleh itu wafat su'ul khotimah, dia sudah meninggal dunia, masih ada dibolehkan. Ya, namanya nama yang baik ya, bukan nama yang buruk, jahat, ya, jangan sampai bertoni, syaitoni dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya ada riwayat yang menjelaskan kenapa terjadi hal seperti ini. Dua pemuda tragis, satu mendapatkan kemuliaan husnul khotimah padahal dia ahli maksiat. Yang kedua, orang yang soleh ini mendapatkan su'ul khotimah. Riwayat menceritakan bahwa dia punya ibunda. Dua bersaudara ini punya ibu, di mana sang ibu ini lebih banyak mendoakan anaknya yang akhlaknya buruk dibandingkan anaknya yang soleh. Masya Allah. Kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak 4, 5, 6, mohon maaf, anak yang kita doakan anak yang mana? Biasanya anak yang nakal, anak yang bandel. Bandel ini superlatif dari bandel, more bandel. Jadi bandel. Anak yang nakal sering kita banyak doakan, tapi mohon maaf, anak yang baik, anak yang soleh, malah justru terkadang komposisi doa itu nggak seimbang. Padahal anak yang soleh pun butuh doa. Doa apa? Doa agar dia bisa istiqomah. Doa agar dia bisa istiqomah. Kita tidak tahu sama sekali. Wajar kalau Rasul sendiri minta kepada Allah di tengah malam gulita, satu doa Rasul sampai berinak air mata. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku terhadap agamamu. Tetapkan hatiku dan ketaatan kepadamu. Kita nggak tahu bolak-balik hati ini lebih cepat dari tangan kita.
Mohon maaf, kotak amal yang lewat Jumatan kita masukin uang 100 ribu. Belum sedetik kita masukkan, kita mikir, ya Allah saya amal untuk beli pulsa. Betul? Berpikir sesuatu yang buruk. Sudah kita niatkan, ada saja niatan-niatan yang buruk. Inilah yang membolak-balikan hati. Kembali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barang siapa yang berniat maksiat, ia tidak melakukannya, maka baginya pahala kebaikan sempurna. Yang kedua, Rasul bersabda, "Faman hamma bisayyi'ati wa 'amila." Barang siapa yang berniat buruk lalu ia melakukannya, maka dia mendapatkan apa yang dia lakukannya. Apa yang dia lakukan. Apa maksudnya? Mohon maaf, sesuai dengan kadar perbuatan yang ia lakukan. Mencuri sendal, mencuri satu sendal beda dengan mencuri pabrik sendal. Sepakat nggak? Kuantitasnya beda. Iya. Artinya kadar dosanya sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kalau kadarnya besar, maka dosanya akan besar. Nah, dari sini ulama hadis dalam syarahnya mengatakan ada 3 yang menjadikan pahala dan dosa bisa dilipat gandakan. Berhati-hatilah. 3 ini. Berapa? 3 yang menjadikan pahala dan dosa dilipat gandakan. 3 faktor. Ini sudah sering kita ungkapkan. Yang pertama adalah faktor kemuliaan tempat. Ketika kita melakukan kebaikan di tempat yang mulia, Allah lipat gandakan pahalanya. Ketika kita melakukan dosa di tempat yang mulia, maka lipat ganda dosanya. Melakukan maksiat di tempat yang mulia, lipat ganda dosanya. Melakukan kebaikan di tempat yang mulia, lipat ganda pahalanya. Mana itu? Masjidil Haram. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fil hajj yakni fi Makkah al-Mukarramah wa fil Madinah, qala Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Tempat yang mulia itu 2, Makkah dan Madinah. Salat kita di masjid ini, Masjid Sholahuddin ini 100.000 kali salat sama dengan 1 kali salat di Masjidil Haram. Kebaikan dilakukan di Masjidil Haram beda dengan kebaikan yang dilakukan di masjid-masjid yang lainnya. Wajar kalau ada nenek-nenek orang kampung, dia masuk ke toko kutub, toko buku, beli Al-Quran 3-5, nenek-nenek. Setelah dia beli Al-Quran 5, dia masuk ke Masjidil Haram. Sempat kita tanya, ngapain bawa Al-Quran ini? Banyak 5. Dia mengatakan, saya ingin wakaf di Masjidil Haram. Katanya pahalanya gede di sini, kata guru di kampung. Masya Allah. 5 Al-Quran dia tahu di Masjidil Haram. Banyak orang bacanya dan tempat yang sangat mulia. Tapi hati-hati, kemaksiatan di Masjidil Haram lipat ganda dosa. Ya, calon-calon mencium Hajar Aswad ada nggak? Ya. Mencium Hajar Aswad 100 rial, 50 rial, Masya Allah Pak, terjadi. Ya, suaminya bilang jangan mah, jangan. Enggak, mama pengen kayak enak. Pulang ke Indonesia belum cium Hajar Aswad, nanti tetangga nanya cium Hajar Aswad enggak? Enggak, ya belum haji. Seakan-akan haji itu Hajar Aswad. Haji itu apa? Haji itu Arafah. Ketika wukuf di Arafah itu haji, bukan Hajar Aswad. Akhirnya istri meminta bantuan orang lain, tanda kutip calo 100 rial, 50 rial. Istrinya dipegang oleh 2 laki-laki, diapit, Masya Allah. Diapit 2 laki-laki. Kondisi tawaf sangat ramai luar biasa, dipaksakan. Mohon maaf, ditolong itu perempuan. Di depan Ka'bah yang mulia, yang suci, melakukan kemaksiatan, beda dosanya, besar. Mengapa di Masjidil Haram? Wajar kalau Rasul mengatakan faman hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu. Barang siapa yang berhaji menjaga lisan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, keji dan jorok dan tidak maksiat, maka dia pulang dari haji bersih seperti bayi terlahir. Masya Allah. Itu tempat. Dosa dan pahala lipat ganda karena faktor tempat yang mulia. Dan yang kedua,
Lipat ganda dosa dan pahala karena bulan yang mulia. 4 bulan mulia, surah At-Taubah ayat 24. Apa 4 bulan mulia ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan mulia. Ini bulan apa? Halo, bulan apa? September. Dzulqa'dah, besok Dzulhijjah. Ini sudah masuk bulan mulia. Melakukan kebaikan di bulan mulia lipat ganda pahala. Bapak Ibu, kalau ada saudara di Masjidil Haram sekarang haji, lihat orang-orang Arab berbondong-bondong mereka bersedekah. Apalagi sudah pasti di bulan hajinya. Sedekahnya itu bukan 200, 300, 1 kontainer. Betul? Ada yang sudah pergi haji banyak. 1 kontainer fisabilillah, masya Allah. Jus 1 kontainer. Iya. Daging ayam 1 kontainer diberikan kepada jamaah haji. Mengapa? Dia tahu itu bulan mulia. Ramadan bukan bulan mulia, Pak. Ramadan itu adalah bulan yang teramat sangat mulia, superlatif, lebih besar. Kalau maksiat dilakukan di bulan yang mulia, lipat ganda dosa. Ya. Pertama tadi tempat yang mulia, yang kedua waktu yang mulia, bulan yang mulia. Tempat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, li'an ukhtiya 70 marratan kharijal Makkah khairun min an ukhtiya marrah wahidah fi hadal Makkah al-Mukarramah. Lebih baik aku melakukan kesalahan di luar Makkah 70 kali dibandingkan aku melakukan kesalahan di tempat suci. Mengapa? Takut lipat ganda dosa. Seorang tabi'in membawa istrinya keluar dari Makkah, perbatasan Makkah. Dengan otaknya istrinya dimarahi. Setelah memarahi istrinya baru pulang lagi. Istrinya menanyakan, kenapa jauh-jauh? Kenapa harus jauh-jauh aku kesini engkau marahi aku lalu pulang lagi? Apa kata seorang tabi'in yang saleh ini? Saya khawatir dalam marahku ada unsur dosa, unsur maksiat, sedangkan kita tinggal di tempat yang mulia. Masya Allah. Andai kata Jakarta ini tempat mulia, kita marahin ini di Bogor. Keburu habis marahnya itu biasanya ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, lipat ganda dosa dan pahala karena kemuliaan seseorang, karena kemuliaan manusianya. Manusia mulia pertama karena kedudukannya di sisi Allah. Dia seorang nabi, dia seorang rasul, beda. Ujiannya pun beda. Semakin besar imannya, semakin besar ujiannya. Semakin kokoh nabi dan para rasul. Nah, istri para rasul adalah orang-orang yang mulia. Ketika mereka beribadah, beda Pak kualitas ibadahnya, karena mereka dekat dengan nabi dan rasul. Tapi ketika mereka bermaksiat, beda pula dosanya, besar. Ya nisa'an nabi man ya'ti bikunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahul 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Wahai istri para nabi, kalau engkau melakukan kemaksiatan, maka bagimu azab sisa dariku, kata Allah, 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat azab dan sisa? Sederhana jawabannya, karena ente istri nabi. Betul kan? Istri nabi yang melakukannya, wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi kita. Mulia karena kedudukan. Yang kedua, mulia karena ilmu. Orang yang punya ilmu beda pahalanya, Pak. Orang yang betul-betul memahami bagaimana fadailu qiyamil lail, fadilah keutamaan salat malam. Dia lihat kisah para sahabat yang termotivasi dengan hadis Rasul qiyamul lail. Beda dengan kita yang hanya salat malam karena sebuah kebutuhan. Salat malam seseorang karena ilmu, beda pahalanya. Mana dalilnya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan karena ilmunya setelah dia beramal. Sehingga sering kita katakan pahala sholat tahajud orang alim beda dengan tahajud kita orang awam. Tahajud orang alim karena dia mengetahui ilmunya. Buka kitab, lihat kisah salah para sahabat dan melihat bagaimana mereka termotivasi untuk bangun malam dan melihat kemahamuliaan Allah, karunia yang sangat besar, sehingga ketika tertinggal 1 malam tanpa tahajud menyesal dia.
Bangun telat jam 4 nangis, Pak. Ya Allah, kenapa telat? Kenapa telat? Ya Allah, kan begitu. Kenapa? Wajar orang alim. Tahajud kita karena kebutuhan. Musim-musim mutasi, betul. Iya. Ya Allah, semoga dapat lahan yang basah, ya Allah, tempat yang basah. Minimal becek, ya Allah. Minimal becek. Tahajud kita karena kebutuhan. Ketika kebutuhan itu sudah tercover, terpenuhi, mohon maaf, tahajud tadi tidak? Belum tentu. Iya. Bapak gak usah ngaku, Pak. Gue kelihatan dari wajahnya. Iya. Masya Allah. Itulah bedanya orang alim. Mulianya seseorang karena ilmu. Dengan ilmu lipat ganda pahala